Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ahmad Bumi Official Channel dimanapun berada. Hari ini kita ketemu kembali dalam rangka bincang-bincang hukum, ngobrol hukum. Nah, dalam minggu ini ada satu berita yang cukup heboh. Ini saya kutip di detik.com. Kasus Amak Sinta jadi saksi kunci kasus Amak Sinta. Ini pengakuan 2 begal selamat. Jadi kasus Amak Sinta yang di Lombok ini, dia korban dari pelaku begal. Kemudian dia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian setempat dan dia sempat ditahan. Sekarang sudah ditangguhkan penahanannya. Ya. Dalam hukum pidana itu ada yang dikenal dengan peniadaan pidana, strafrechtsluttingsgraden. Jadi kalau ada pelaku yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dihukum dengan dasar peniadaan pidana tadi. Ada dasar pembenar dan ada dasar pemaaf. Nah, di dalam peniadaan pidana ini ada 3 hal. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab. Ini berlaku kepada orang-orang gila. Kalau orang gila itu dia membunuh orang, itu tidak bisa dihukum. Diatur di dalam pasal 44 KUHP. Jadi berlaku kepada mereka yang tidak waras otaknya, gila, dan lain sebagainya. Kemudian ketiadaan pidana kedua adalah daya paksa. Daya paksa ini artinya bahwa kita menghadapi satu kelompok yang lebih kuat, yang kita sendiri tidak bisa menghadapi mereka. Misalnya pihak bankir di sebuah bank menghadapi segerombolan perampok, dan perampok itu membawa senjata api, membawa pistol, dan meminta sejumlah uang kepada pihak bankir. Kalau pihak bankir tidak memberikan sejumlah uang sesuai permintaan perampok, maka pihak bankir itu ditodong, ditembak, dan lain sebagainya. Karena pihak bankir ini takut, maka dia memberikan sejumlah uang sesuai permintaan para perampok itu. Oleh karenanya, pihak bank ini yang memberikan sejumlah uang, tindakan atau perbuatan dia tidak bisa dihukum dengan alasan daya paksa menjadi dasar pembenar untuk dia yang bersangkutan tidak dihukum, khususnya pihak bankir ini. Dan peniadaan pidana yang ketiga adalah pembelaan darurat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita melakukan perbuatan itu. Ini yang disebut dengan pembelaan terpaksa network, seperti yang dihadapi oleh Amak Sinta yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi Amak Sinta ini dia berhadapan dengan 4 pelaku begal yang mengejar dia, mengapit dia, dan seterusnya. Tidak ada ruang untuk dia untuk elak diri. Kemudian dia melawan dan dia berhasil membunuh 2 orang begal dan 2 orang lainnya melarikan diri. Nah, masalahnya Amak Sinta ini harus dihukum atau tidak? Nah, berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP, Amak Sinta ini dia bisa masuk di dalam kategori pembelaan darurat, pembelaan terpaksa network yang harus dibebaskan menurut pasal 49 ayat 1 KUHP karena tidak ada pilihan lain. Satu-satunya pilihan adalah dia menghadapi gerakan pihak pelaku begal itu. Jadi saudara-saudara dimanapun berada yang selalu bersama dengan Ahmad Bumi Official Channel, dalam keadaan terpaksa kita tidak perlu takut kalau menghadapi para pelaku penjahat begal.
seperti yang dihadapi oleh Ahmad Sinta yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sudah ditahan tapi kemudian diprotes oleh publik. Pihak kepolisian menangguhkan penahanan terhadap Ahmad Sinta itu karena dia melakukan pada posisi dia yang sangat terdesak, terpaksa, yang mau tidak mau dia harus melakukan itu. Di dalam pembelaan darurat terpaksa ini, dia harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, serangan itu harus nyata adanya. Jadi serangan yang dilakukan oleh para penjahat itu benar adanya. Yang kedua adalah dalam posisi mendesak. Jadi tidak bisa kita kiri kanan, muka belakang, maju tidak bisa, mundur juga nggak bisa lagi. Mau tidak mau kita hadapi. Jadi posisi mendesak. Nah, yang ketiga, penyerangan itu dilakukan kepada diri kita sendiri atau orang lain, kepada barang kita sendiri atau barang orang lain, dan juga kepada kehormatan. Dan yang berikut adalah perbuatan para pelaku penjahat itu masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Baik, terima kasih saudara dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikut dengan tema-tema lain yang tentunya lebih menarik daripada hari ini. Terima kasih.